Selamat pagi semuanya. Pagi. Anak kelas Berdiri. Beri salam kepada Pak Guru. Selamat pagi, silakan. Oke, sekali nih. Sudah sarapan? Sudah. Sehat ya? Ya. Ya, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, memulai kegiatan hari ini, kita lakukan doa terlebih dahulu ya. Silakan doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas pimpin berdoa untuk semuanya. Pada malam sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kita lanjut ya. Kemarin yang tidak hadir siapa? Saya dengan Leoni. Satu lagi? Ayu kenapa? Sakit apa? Sakit apa? Tidak ya? Pilek. Jadi memang sekarang lagi musimnya batuk pilek. Kenapa? Karena cuaca memang akhir-akhir ini jarang hujan, jadi debunya banyak bertebaran di jalan. Jadi Bapak sarankan ketika kalian berkendara atau keluar area ruangan dengan berkendara, Bapak kalian memakai masker ya. Ya, debu yang masuk yang kalian hirup itu bisa disaring dengan maskernya ya. Oke, seperti biasa setelah kita berdoa, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, untuk lagu wajib nasional, Bapak minta salah satu dari kalian bisa memimpin temannya. Tiara, silakan pimpin dulu temannya. Kita menyanyikan lagu wajib nasional ya. Silakan berdiri. Kita sama-sama. Satu nusa, satu bangsa. Mulai. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Silakan duduk. Bapak absen dulu. Alvin Riyadi, Ari Andika, Bagus Rian, Cindy, Debbie, Dian, Devin Marwati, Genta hadir, Gusti Komaraka. Gusti Komaraka kemarin liburan di mana? Bapak, karena Bapak sempat lihat kayaknya Gusti Komaraka ini. Liburan di mana Pak Hari Raya? Kemana? Di Landangan. Jauh ya? Heri Andika. Kalau Heri liburan di mana? Enggak ada, Pak. Tidak ada. Di rumah. Denis Pramana. Kakek Dude liburannya di mana? Pantai. Pantai mana Dude? Pantai mana? Oka.
Adik Ismayana. Arin Wirawan. Sehat Arin? Kade Satya. Iwan Saputra. Nyoman Marcelino. Bagaimana Nyoman Marcelino? Tidak ada keterangan. Dia terbawa arus liburan dia. Bukan arus sungai, arus liburan. Nyoman Marcelino. Made di Payoga. Den, mana di Payoga? Dia Cantika. Glorai Selvia. Made Nikola. Nur Tiara Piani. Ada Irma Yanti. Nah, Irma juga Bapak lihat, sempat Bapak lihat. Dia lagi sekali bawa motor, 2 orang entah dengan siapa itu di jalan ke daerah Lebagu sana. Antara Tika sama Irman, 2 ini. Pokoknya 2 orang yang bocor. Oh ini lagi bawa motor. Ya, lain kali jangan lagi bawa motor, apalagi pas situasi liburan ya. Siapa tadi? Irma tadi ya? Tika? Hadir? Tidak. Baras? Baras masih sering latihan pencaksilat? Sekarang Iwan Ayu Diantari. Leoni? Ada Rangga. Nomantri. Raka Sanjaya. Mana Raka? Sehat Raka? Jangan lemas-lemas Raka. Sehat. Rina. Jadi 3 orang ya yang sudah hadir. Oke, kita lanjut. Untuk hari ini kita akan mempelajari yang berkaitan dengan aktivitas fisik. Nah, sebelum Bapak masuk ke materi, Bapak mau tanya dulu. Coba Rehan Bapak tanya dulu. Aktivitas fisik apa yang Rehan pernah lakukan yang paling berat di lingkungan rumah? Aktivitas fisik apakah bantu orang tua, atau apa? Yang paling berat Rehan rasa? Apa? Tidak pernah? Aduh, jangan-jangan Rehan tidak pernah bantu orang tuanya ini. Kalau yoga mana yoga? Ya Pak. Ya, aktivitas fisik apa yang yoga pernah lakukan yang paling yoga rasa berat? Jangan-jangan tidak pernah beraktivitas atau tidur terus yoga? Tidak ada Pak. Tidak ada juga? Tidak ada. Aduh, bahaya nih laki-laki ya. Perempuan coba tanya. Rina. Pertanyaan yang sama Rina. Tidak ada juga. Jadi apa kegiatannya kalian di rumah? Cuma tidur? Denis, kalau Denis apa? Hah? Contoh kerjanya apa yang Denis lakukan? Mabian. Apa bahasa Indonesianya mabian? Tanam. Cocok tanam. Cocok tanam juga merupakan salah satu aktivitas fisik ya. Ketika bercocok tanam, Denis merasa lelah tidak? Merasa lelah. Lelahnya pakai sangat atau lelahnya biasa saja? Sangat lelah. Ya, kalau sangat lelah bisa dikategorikan Denis ini sehat tetapi belum bugar. Nah, ada kaitannya. Untuk materi hari ini Bapak akan ajarkan mengenai aktivitas kebugaran jasmani. Sebelum Bapak mulai, kira-kira apa itu aktivitas kebugaran jasmani atau kebugaran jasmani itu apa sih?
kesanggupan dan kemampuan untuk dilakukan. Stop, angkat tangan. Ya, satu orang, silakan. Kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan untuk melakukan kerja atau aktivitas serta mempertinggi daya kerja dengan tanpa mengalami kelelahan yang berarti atau berlebihan. Ya, bagus. Ada lagi yang bisa tambahkan? Nah ya, jadi secara sederhana kebugaran jasmani merupakan salah satu aktivitas fisik yang ketika anak-anak melakukan aktivitas dia tidak terlalu merasakan lelah. Beda ya antara derajat sehat dengan bugar. Sehat masih di bawah orang sehat belum tentu bugar. Tetapi kalau orang bugar sudah pasti sehat. Contohnya seumpamanya yoga, bantu orang tuanya melakukan penyemprotan tanaman. Nah, ketika sampai 5 tangki, 10 tangki, yoga masih tetap bisa beraktivitas setelah melakukan penyemprotan itu. Berarti yoga termasuk dia orangnya bugar. Tetapi kalau cuman baru 3 tangki, 4 tangki setelah melakukan aktivitas penyemprotan, yoga sudah istirahat langsung tidur, disuruh yoga minta tolong dulu ambilkan ini, capek, sudah lelah, berarti yoga belum bugar. Nah itulah pengertian dari kebugaran jasmani. Nah, Bapak lanjut ya. Kalau seperti itu kebugaran jasmani, terus manfaatnya apa? Kalau kita mempelajari kebugaran jasmani, manfaat dalam mempelajari kebugaran jasmani atau manfaat dalam melakukan aktivitas kebugaran jasmani. Siapa yang bisa sebutkan manfaatnya? Sebelum Bapak bacakan, kira-kira ada yang tahu tidak? Iya, Denis. Manfaat dan kebugaran jasmani secara logis Masih kuat. menggerakkan setiap aktivitas fisik, pelindung dari kemungkinan cedera dan kekuatan yang akan membantu memperkuat stabilitas kondisi. Ya, salah satunya adalah mampu memperkuat stabilitas sendi-sendi pada bagian tubuh. Oke, itu baru satu. Ada banyak. Siapa lagi? Ayo, ke kanan. Ayo, apa lagi? Ayo, jangan malu-malu. Bagus tadi ya. Ini sudah disebutkan satu, memperkuat stabilitas sendi-sendi yang ada pada tubuh kita. Selanjutnya apalagi? Sederhana saja. Ketika kita melakukan aktivitas kebugaran jasmani, otomatis kita melatih apa? Melatih otot-otot yang ada pada tubuh, ya. Yang kedua, yang ketiga bisa apa? Memperlancar pergerakan darah. Nah, sudah ketiga. Siapa lagi yang bisa sebutkan? Sederhana saja. Ayo. Ayo, jangan malu. Baby. Baca. Meningkatkan stamina tubuh, membuat tubuh lebih minyak, mencegah penyakit jantung, mengurangi lemak jahat dan meningkatkan lemak baik. Ya, salah satunya yang tubuhnya kelebihan lemak atau lemak jahat, dia bisa mengubah lemak menjadi energi. Ya, mengubah lemak menjadi energi. Setelah terbentuknya energi, otomatis tubuh yang kelebihan lemak tadi maka akan terbentuk dengan secara rutin, terbentuklah otot-otot pada bagian tubuh. Nah itu ya. Ada lagi sebelum Bapak lanjut? Sudah ya. Nah itu beberapa manfaat kita melakukan aktivitas kebugaran jasmani. Selanjutnya, kalau ada manfaatnya pasti ada tujuan kita dalam melakukan aktivitas kebugaran jasmani. Sama halnya tujuannya kita makan pasti agar menghilangkan rasa lapar. Kalau tujuan kita melakukan aktivitas kebugaran jasmani apa? Ayo, satu orang. Sebelum Bapak bacakan, salah satunya adalah
Kalau untuk meningkatkan imunitas tubuh termasuk tidak? Ya, termasuk ya. Terus apa lagi? Tujuannya. Coba Bapak tanya, Bapak kasih salah satu contoh. Rehan senang tidak kalau melakukan permainan bola voli? Senang ya. Jadi sama halnya ketika melakukan aktivitas kebugaran jasmani, ketika kita menyenangi aktivitas tersebut, secara otomatis kita akan yang namanya memproduksi di tubuh ini ada namanya hormon endorfin. Apa itu? Hormon kebahagiaan. Secara otomatis kita akan merasa senang. Sama halnya ketika Rehan melakukan aktivitas permainan bola voli, pasti dia senang. Habis bermain pasti ada rasa senang. Apalagi ketika menang. Kalau kalah menangis. Tidak ya, tetap rasa senang itu ada ketika melakukan aktivitas ya. Oke. Sekarang perhatikan di depan ya. Adapun kompetensi dasar yang perlu anak-anak capai dalam mempelajari aktivitas kebugaran jasmani. Jelas ya, membaca? Ya. Di belakang membaca. Jadi ada kompetensi dasar yang perlu anak capai dalam mempelajari aktivitas kebugaran jasmani. Yang pertama, coba Genta baca dulu. Memahami konsep latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan, daya tahan, kekuatan, komposisi tubuh dan kelenturan dan pengukuran hasilnya. Ya, oke, itu yang pertama ya. Yang kedua, coba Rehan baca. Mempraktikkan latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan, daya tahan, kekuatan, komposisi tubuh dan kelenturan dan pengukuran hasilnya. Itu dan pengukuran hasilnya. Yang pertama kita akan memahami dulu apa sih konsep latihan peningkatan derajat kebugaran. Yang kedua, baru ketika kalian sudah mengetahui konsepnya, memahami konsepnya, kita akan melakukan aktivitas praktik. Ya, kita akan mempraktikkan terkait komponen-komponen kebugaran jasmani. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, coba bacakan ya. Peserta didik mampu menjelaskan berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan dan pengukurannya serta menampilkan perilaku aktif, kerjasama, toleran, dan kreatif dengan baik. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan cara melakukan berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan, pengukuran, serta menampilkan perilaku aktif, kerjasama, toleran, kreatif dengan baik. Terus selanjutnya silakan baca Rehan. Serta didik mampu menganalisis berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan dan pengukurannya serta menampilkan perilaku aktif, kerjasama, toleran, dan kreatif dengan baik. Lanjut. Peserta didik mampu
mengevaluasi berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan dan pengukurannya serta menentukan perilaku aktif, kerjasama, toleran, dan kreatif dengan baik. Peserta didik mampu mendemonstrasikan berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan dan pengukurannya serta menampilkan perilaku aktif, kerjasama, toleran, dan kreatif dengan baik. Peserta didik mampu memodifikasi berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan dan pengukurannya serta menampilkan perilaku aktif, kerjasama, toleran, dan kreatif dengan baik. Peserta didik mampu menggunakan berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan dan pengukurannya dalam bentuk sirkuit training serta menampilkan perilaku aktif, kerjasama, toleran, dan kreatif dengan baik. Nah, itu ya, ada 7 tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, yang terakhir itu peserta didik mampu menggunakan berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani terkait dengan keterampilan. Jadi nanti Bapak akan bagi kelompok karena sudah terbentuk kelompok. Nanti kita akan lakukan seperti penelitian kecil. Ya, penelitian sederhana, masing-masing kelompok nanti akan menentukan bentuk aktivitas kebugaran jasmani dalam bentuk latihan sirkuit training. Tahu sirkuit training? Tahu tidak? Latihan yang berkelanjutan menyerupai sirkuit. Jadi pada pos masing-masing pos itu ada gerakan latihan kebugaran jasmani yang berbeda. Ya, tentunya pada pos 1 gerakannya berbeda, pos 2 gerakannya berbeda, pos 3 juga gerakannya berbeda. Nanti masing-masing membuat atau menentukan 5 bentuk latihan kebugaran jasmani. Ya, masing-masing kelompok. Karena kelompok sudah terbentuk, sekarang kalian lanjut. Bapak akan tampilkan salah satu bentuk dari aktivitas atau 10 macam bentuk latihan kebugaran jasmani. Akan ditampilkan model-model gerakannya. Makanya perhatikan, sebentar kalian tentukan umpamanya pada latihan kekuatan. Nah, ini pemanasan dulu ya, seperti biasa. Kita akan melakukan pemanasan sebelum tampil. Bisa di belakangnya ada pohon sawit. Sawit ya. Ya. Rumah kayaknya belum ada di sini ya. Ya. Sudah. Mana? Di pasar. Ini salah satu bentuk pemanasan statis. Kalau dinamis gerakannya diulang ya, kalian lihat itu. Nanti kalau sudah SMA, salah satu titik turun mungkin pemanasan harus bisa. Jangan bikin malu lagi. Kalau umpamanya rehan, mungkin dulu pemanasan statis. Nah,
Jangan bingung ya bagaimana datanya yang begitu lagi. Nah, itulah salah satu contoh pemanasan statis. Jadi gerakannya satu kali, hukumannya juga 1 kali 8, gerakannya tidak diulang-ulang. Kalau dinamis, baru diulang-ulang. Beda ya, itu gerakan push up antara perempuan dan laki-laki itu berbeda. Ya. Kalau pada perempuan yang menjadi tumpuan area kaki adalah lutut. Kalau laki-laki yang menjadi tumpuan adalah ujung kaki jari kaki dengan kedua telapak tangan. Itu tadi push up, itu gerakan sit up. Untuk gerakan sit up boleh kedua tangan seperti pada video, boleh juga gerakan tangannya berada di belakang kepala, boleh juga dikepal di atas perut. Dengan lutut yang ditekuk, taruh tangan di samping telinga, kemudian tarik napas dan angkat tubuh bagian atas serta tegukan ke arah lutut. Gerakan kebugaran jasmani yang Selanjutnya adalah gerakan back up. Ini melatih terbentuknya otot perut. Jadi yang perutnya rasa-rasa buncit. Nah, harap belum ada ya. Ini latihannya boleh dilakukan. Tapi harus dilakukan secara rutin. Itu back up, ini squat jump. Pada squat jump semua bisa ya. Ya. Juga salah satu bentuk latihan kebugaran. Cara melakukan squat adalah dengan menahan beberapa detik, posisi jongkok 90 derajat. Lakukan squat secara perlahan. Karena dengan squat, Kira-kira yang paling terbentuk pada gerakan squat apa? Atau bagaimana? Paha. Ya. Nah ini apa namanya? Squat thrust. Berdiri, lompat. Ini gerakannya, tapi bagus sebenarnya. Lutut, kira-kira pada komponen kebugaran jasmani apa dia? Kelenturan. Ingat. Jadi baca-baca lagi. dari kedua kaki yang dirapatkan, hingga gerakan mencium satu persatu dengan kaki yang dibuka. Dan selanjutnya kayak dia pada komponen kebugaran apa kira-kira? Juga. Boleh dalam posisi berbaring, boleh juga dalam posisi berdiri. Untuk gerakan awalnya. Jumping jack. Ini biasa dilakukan ya. Ini juga merupakan salah satu aktivitas kebugaran. Termasuk dalam olahraga aerobik yang dapat menyiapkan sistem kardiovaskuler dengan manfaat yang tinggi yang dapat meningkatkan kekuatan otot secara efektif. Selanjutnya, menggunakan jarak sesuai dengan kebutuhan. Itu gerakan sprint kita sudah lakukan pada aktivitas apa? Kemarin. Pada aktivitas atletik. Ya, pada aktivitas atletik. Selama 12 menit.
Itu ya. Ya. Nah, sampai di sini. Sebelum Bapak lanjut, ada yang bertanya tidak? Sudah ada? Oke, Bapak anggap sudah paham. Oke, untuk selanjutnya, masing-masing kelompok sekarang berdiskusi mencari aktivitas kebugaran jasmani yang akan kalian lakukan pada pertemuan selanjutnya. Sebentar, Bapak akan meminta masing-masing kelompok untuk maju, mempresentasikan atau menampilkan gerakan secara singkat di depan secara singkat. Makanya kalian harus tentukan dari sekarang. Pikir baik-baik. Tugas proyeknya kalian harus buat aktivitas kebugaran jasmani terkait dengan komponen yang sudah ditampilkan tadi. Boleh gerakan yang berbeda, boleh gerakan yang sama, tapi setiap masing-masing kelompok usahakan tidak sama persis. Ya, harus ada beda di setiap posnya. Sudah? Paham? Silakan untuk handphone yang sudah Bapak pesan kemarin, masing-masing kelompok dikeluarkan. Dan yang belum ada, boleh kalian buka lagi bahan ajar yang Bapak bagikan serta buku yang sudah Anak pegang. Ya, silakan. Sebentar Bapak untuk masing-masing kelompok untuk maju. Jadi dicari 5 gerakan pada komponen yang berbeda ya. Umpamanya komponen kekuatan, komponen daya tahan itu contohnya apa? Komponen kelenturan itu apa? Ya, contohnya masing-masing. Terus komponen kelincahan. Ya, usahakan pada masing-masing kelompok mencari. Kalau yang ada masih bingung, silakan bertanya sebentar ya. Kalian cari dulu yang satu mencatat pahamannya ya, silakan. Ditulis di sini kegiatan. Di Di sini ditulis kegiatan. Boleh pada bahan ajar yang Bapak bagikan, langsung kalian tulis. Boleh juga kalian cari dulu atau catat dulu di buku tulis, baru kalian pilih. Oh, kira-kira untuk kelompok saya cocoknya untuk komponen kekuatan kita lakukan pada pos 1 ini saja. Kalian cari dulu ya, untuk komponen kekuatan, untuk latihannya ini. Untuk komponen daya tahan, untuk latihannya ini ada beberapa. Jadi kalian tentukan, saya ambil yang satu saja, yang ini saja. Ya. Jadi lebih baik Bapak sarankan kalian catat dulu di buku tulis. Silakan manfaatkan smartphone yang kayak kalian bawa pada masing-masing kelompok. Ya. Manfaatkan juga pada buku yang kalian pegang.
masih bingung untuk menentukan, kalian perhatikan kembali pada layar yang Bapak bagikan. Ada komponen pada kebugaran jasmani. Ada 5 ya yang bisa kalian tentukan. Ada kekuatan. Jadi pada kekuatan kalian cari bentuk latihannya seperti apa. Ada banyak bentuk latihannya. Pada kecepatan kalian cari bentuk latihannya seperti apa. Ada banyak juga. Pada daya tahan, kira-kira bentuk latihan kebugaran jasmaninya seperti apa. Terus kelincahan. Ya, yang terakhir adalah kelentukan. Kalau masih bingung kalian cari dulu pengertian kelentukan. Contoh dari latihan kelentukan ya, bisa kalian cari seperti itu ya. Nah, ada itu pada buku yang kalian pegang itu ada salah satunya. Jadi pada masing-masing ini, pada masing-masing komponen, masing-masing unsur kalian cari bentuk latihannya. Jangan pada komponen satu semua kalian melakukan latihannya ya. Jadi pada masing-masing komponen. Ya, paham? Paham ya? Ya, silakan. Instruksikan. Kelenturan itu Yang kelentukan ini sama dengan kelenturan. Mereka menghayalnya. Ada banyak bentuk latihan pada masing-masing komponen. Jadi kalian tentukan salah satunya. dari cepat. Pada masing-masing komponen itu bentuk latihannya, habis itu baru kalian pilih.
Usahakan pada masing-masing kelompok setiap pos itu tidak sama persis ya. Jadi jangan kelompoknya Yoga sama kelompoknya Rehan dari pos 1 sampai pos 5 itu sama semua gerakannya. Makanya kalian tentukan dulu sebentar dipresentasikan. Nah, semua. Lain sudah tahu katanya. Cari kalau lari sprintnya berapa? Semua.
semua ya, semua wajib pokoknya di bagian kelenturan yang praktekkan secara sederhana banyak Kak. Terus daya tahan bawahnya siapa? Tadi flank ini siapa? Goplay. Ya, maju sebentar ya, praktekkan secara sederhana. Nanti kita prakteknya secara full, baru kita lakukan di lapangan. Hanya sebentar, kalian tampilkan dulu secara sederhana, ya. Tampilkan dulu secara sederhana masing-masing kelompok. Makanya ditentukan pas yang penting kalian sediakan, boleh menggunakan karet, boleh, tapi bagusnya menggunakan karet. Kalian rangkai. Kabel saya juga. Bagusnya pakai karet. Kabel kalian harus mengambil, kabel kalian. Ya bersiap. Boleh. Ya. Ada istilahnya yang penting kalian bukan model gerakannya. Berarti yang lain membacakan, yang tidak ada itu melakukan bacakan. Ingat ya, disesuaikan dengan komponen yang Bapak tampilkan. Jangan ada komponen kekuatan, tapi untuk latihan gerakannya malah lari sprint. Nah itu sudah salah, ya. Jadi komponen kekuatan bentuk latihannya seperti apa, kecepatan bentuk latihan seperti apa, ya. Jangan salah tempat dia. Posisi kaki ditekuk boleh, kalau tidak dipegang kakinya
otomatis kalian harus ikut kakinya. Tapi kalau dipegang berarti kakinya slow, ya jangan berhenti. Yang ini kalau model yang kalian ambil pada kekuatan pada 30 detik. Yang tulisan dulu. Berapa banyak yang bisa kalian lakukan? Tidak 30 detik kayaknya 12 menit. Daya tahan. Tidak semua itu. Bisa dibuka bukunya. Makanya jangan salah tempat. Tadi Bapak bilang ya, jangan sampai salah tempat menempatkan bentuk latihannya. Contoh, pada kelenturan, contoh ya, contoh sederhana pada komponen kelincahan, tapi kalian isi bentuk latihan posnya malah kayang. Nah, itu kan sudah salah ya. Makanya diperhatikan baik-baik. Ada smartphone yang kalian bawa, manfaatkan. Cari. Ya, selain pada buku, cari juga pada smartphone yang sudah Bapak pesan.
menit tadi ya. Bisa juga kalian temukan sendiri bentuk latihannya. Yang penting bisa kalian jelaskan, Pak, karena ini bentuk latihannya mampu tidak menggunakan bentuk ini. Bisa juga kalian tentukan sendiri. Ada juga bisa masukkan temannya. Lakukan dulu secara singkat. Ya, contohnya. Semua melakukan. Untuk kegiatannya kita lakukan semua tidak fair.
yang besar ya. Secara singkat yang satunya membacakan sudah atau belum? Sudah belum yang belum ya. Langsung kita penentuan kelompok sebentar. Penentuan kelompok, jadwal pelaksanaan, siapa yang tampil pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sebentar kita tentukan. Sudah? Sudah semua? Belum. Sudah.
Yoga sudah? Sudah. Berarti 2 kelompok lagi. Kalau sudah, bentar akan kita pertanyaan. Ya? Nanti untuk manfaatnya kalian adakan di hari Senin. Ya, hari Senin. Kita selesai melakukan aktivitas praktik baru kalian presentasikan kembali. Ya, maksudnya. Bahasnya apa? Lagi berapa hari? Ayo, berapa lagi? Pokoknya apa dulu? Pelenturan ada banyak. Ada banyak bentuk latihan pelenturan. Tinggal kalian tentukan salah satunya. Sudah? Ayo. Oke, sambil menunggu kelompoknya Ayu. Ya, sambil menunggu kelompoknya Ayu, silakan perwakilan kelompoknya maju satu-satu. Kita tentukan siapa yang tampil pertama hari ini maupun hari Senin. Silakan cabut salah satu bibir yang mau pegang. Jadi yang paling panjang bidinya berarti dia yang tampil pertama. Yang itu selanjutnya ya. Silakan perwakilan kelompoknya maju satu-satu. Silakan. Satu ya, langsung berdiri. Ya, sabut. Langsung berdiri dulu di sini Rehan. Sabut. Mana? Mana? Menghadap ke temannya. Siapa yang paling panjang? Siapa coba? Yoga atau Rehan? Yoga. Yang kedua begini. Yang ketiga Devi. Tiga. Ada bawaan kita. Tiga berarti. Empat. Ya. Oke, sudah ya. Adil ya. Tampil Yoga. Kedua kelompoknya Rehan. Ketiga Devi. Keempat baru Erik.
kelima kakak. Silakan kembali ke tempat. Oke, Bapak perhatikan. Kalau sudah dan sudah siap, silakan kelompoknya maju ke depan. Kalian bacakan aktivitas sirkuit training yang akan lakukan dan berikan contohnya secara singkat. Pak, semuanya maju, Pak. Semua kelompok maju. Kalau ada 6 kelompok, yang satu membacakan, yang satu mempraktikkan secara singkat, sederhana, agar kelompok lain mengetahui ya gerakan yang akan kalian lakukan di sirkuit training ini. Silakan. Ayo, yang pertama siapa? Ayo, Pak. Silakan. Maju. Ayo, semua. Jadi yoga langsung menjadi kelompok 1 ya, kelompok 1. Lanjut, rehat kelompok 2, kelompok 3 Debi. Afif ya, kelompok 4 baru Henry. Latihan kebugaran jasmani Yang lain perhatikan. dalam komponen kekuatan. 1. Squat jam. Squat jam. Berikan contoh gerakan dari squat jam. Untuk latihan kekuatan ini ya. Ayo. Yang seperti apa latihan squat jam? Ayo. Yang lain tentukan memang siapa yang mau tampil. Ini gerakan ini gerakan ini ya. Ayo. Jangan sabar lo. Ini teman semua ini, jangan sabar lo. Ayo. Perhatikan. Yang lain perhatikan dulu. Coba perhatikan dulu temannya. Ada gilirannya kalian tampil. Ya, ini contoh gerakannya. Terus lanjut. Ya. Oke, stop. Lanjut yang kedua. Komponen yang kedua. Latihan kebugaran jasmani dalam komponen kecepatan. Lari. Apa? Lari berapa meter? 20. Lari sprint ya. Oke, lari sprint tidak usah. Karena di ruangan. Lanjut. Latihan kebugaran jasmani dalam komponen daya tahan up. Stop. Ya, oke, stop. Latihan kebugaran jasmani dalam komponen penincakan. Lari siksa. Komponen penincakan dan siksa. Oke, kalau siksa kalian menggunakan pun ya. Nah, lanjut. Latihan kebugaran jasmani dalam komponen kelentukan kayak. Bukan kayak contohnya. Ya, langsung. Bagus. Tepuk tangan. Selesai. Siap ditampilkan di sirkuit training nanti ya? Ya. Kembali ke tempat. Lanjut. Kelompok 2. Om Swastiastu, selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sekaligus mempraktikkan 5 gerakan yang dibawakan oleh teman saya. Gerakan yang pertama yaitu kaya untuk melatih kelenturan badan. Pada teman saya. Ayo. Kaya. Ya. Ya. Bagus. Dilatih lagi ya.
gerakan plank untuk melatih komponen daya tahan. Ya, gerakan plank namanya. Daya tahan. Ya. Bagus. Yang ketiga yaitu gerakan sit up untuk melatih kekuatan. Sit up. Oke. Stop. Lanjut. Yang keempat yaitu gerakan lari zigzag untuk melatih kelincahan. Ya, yang keempat adalah lari zigzag sama dengan yang tadi ya. Jadi ketika melakukan gerakannya kalian melompat dulu ya. So, untuk menanda kalian lari zigzagnya. Yang terakhir Lari sprint untuk melatih kecepatan. ya lari sprint untuk momennya. Kemudian kita oke. Udah tuh. Ya, sudah jelas ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok kedua. Ada jak dua kan? Mau berangkat mau pindah. Ya, silakan. Oke, yang lain perhatikan kembali. Ya. Masih kuat ya? Bisik-bisik. Kami akan mengajarkan kebugaran jasmani dalam komponen kekuatan. Oke, contoh gerakannya. Gerakannya Contoh gerakannya ada silakan. Lounge atau lounges. Ya, gerakannya seperti apa? Ayo silakan, perhatikan. Ini namanya gerakannya lounges. Untuk komponen apa? Kekuatan. Jadi naik turun dia. Ya. Ingat ya. Lanjut. kedua kecepatan. Itu komponen kecepatan. Komponen kecepatan. Setelah presentasi, kiranya kalian koreksi sedikit ya. Komponen kecepatan kayaknya kalau untuk spot jam kurang tepat untuk latihannya. Ya, kurang tepat. Silakan kalian lakukan saja dulu, nanti kalian koreksi. Ya. Lanjut. Daya tahan apa? Plank. Ya, plank dilakukan nanti selama 30 detik ya. Ya. Lanjut. Yang keempat, komponen komponen kelincahan. Side line box. apa? Kesemuan. Side line box. Side Line box. line box. 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 Side line box. Contoh gerakannya. Contoh gerakannya. Side line box. Contoh gerakannya. Ayo.
Ada rintangan enggak yang dilompati? Tidak ada. Jadi lompat ke kiri dan ke kanan secara bersamaan. Nanti Bapak kombinasi, harus ada kun yang dilompati satu, ya. Kelima, komponen kelenturan. Standing, Standing squat thrust. Gitu. Ya. Itu komponen kelenturan standing squat thrust. Ya, ini contoh gerakannya. Kalian perhatikan. Bagus ya, ini kelompok bagus. Jadi ada istilah-istilah atau gerakan-gerakan baru yang ditampilkan. Ya, ada gerakan-gerakan baru yang ditampilkan. Standing, squat, thrust. Begitu ya, itu namanya standing squat thrust. Nah, itu? Ya, itu penampilan dari kelompok. Ya, jangan dilupa karena sudah kalian kasih tahu bentuk contohnya nih. Itu yang kalian catat di sini. Untuk pos 1, pos 2, pos 3, pos 4, dan lain-lain. Cuma yang tadi kelincahan untuk skop jam, kecepatan skop jam, untuk cepat. Karena bisa pakai pengantar yang tadi bagus kelompok. Yang lain perhatikan kembali. Diskusi kami tentang latihan peningkatan kebugaran jasmani. Untuk komponen kekuatan, sit up selama 30 detik. Krismayana tegang sekali Krismayana. Masih ngantuk dia itu, Pak. Jangan tegang-tegang Krismayana. Ya. Ini komponen kekuatan. Jadi kekuatan otot perut. Lanjut. Untuk komponen kecepatan dari sprint 20 meter untuk meningkatkan kecepatan berlari. Ya. Komponen kecepatan yang digunakan adalah lari sprint. Lanjut. Untuk komponen daya tahan jogging 10 meter untuk meningkatkan 100 meter untuk meningkatkan tahanan tubuh. Ya, untuk komponen daya tahan dari kelompok 4 akan menampilkan jogging berapa? Jogging sepanjang 100 meter. Nanti dikondisikan, berarti kalau jarak lapangannya 50 meter berarti harus bolak-balik ya. Kalian tampilkan bolak-balik. Lanjut. Untuk komponen kelincahan squat terus selama 30 detik untuk membakar kalori sehingga anggota tubuh dapat bergerak dengan baik. Komponen apa? Squat komponen kelincahan. Komponen kelincahan squat thrust. Yang bagaimana gerakannya? Squat thrust. Silakan. Lagi, masukkan lagi. Jadi orang perhatikan ya. Ya. Gerakan lompatnya itu ada tangan ke atas terus Kaki ini membentuk- ya kaki itu ke belakang. Jangan lompat tinggi ya. Kalian perhatikan lagi videonya nanti ya. Lanjut. Untuk komponen kelentukan sikat kobra 30 detik untuk meningkatkan tubuh. Ayo, komponen apa ini? Komponen kelentukan, contoh gerakannya sikap kobra. Ah, ini ada istilah baru lagi, ada namanya sikap kobra. Bukan juga baru dengar, bukan ular kobra ya. Sikap kobra. Silakan contoh gerakannya. Ya, bagus. Tak? Oke, silakan tepuk tangan. Terakhir.
Kelompok 5. Silakan satu orang membacakan membuka pengantar. Silakan, yang lain perhatikan. Kami dari kelompok 5 akan mempraktikkan latihan perkembangan jasmani. Kekuatan. Oke, untuk komponen kekuatan, kelompok 5 akan menampilkan gerakan squat jump. Yang bagaimana gerakan dari squat jump? Iya, oke, boleh. Untuk gerakannya, lanjut. Untuk komponen, ya, untuk komponen kekuatan, kelompok 5 akan menunjukkan lari sprint. Jadi nanti model pengukurannya untuk lari sprint pakai stopwatch, ya, pakai stopwatch di HP. Berapa kecepatan yang dicapai dalam jarak 20 meter, ya. Lanjut. Komponen daya tahan untuk gerakan yang ditampilkan adalah gerakan pukulan. Sama dengan kelompok tadi, ya. Boleh. Jadi masing-masing akan melakukan. Lanjut. Ya, komponen kelincahan akan ditampilkan lari zigzag. Gunakan turun, ya. Lanjut. Menentukan Raja Merpati berkaki 1. Ya, tadi ada kobra, sekarang ada merpati. Mau bertarung mereka. Ya, silakan contoh gerakannya. Dilatih lagi, ya. Awas, ya, bagus. Oke, sana. Bagus, ya. Dan dari masing-masing kelompok sudah menampilkan gerakan yang akan dilakukan ketika training. Masih dicatat, teman, ya, dicatat. Dicatat gerakannya yang akan ditampilkan. Terus untuk bahan ajar yang masih kosong dilengkapi nanti hari Senin. Ya, dilengkapi. Untuk pos-posnya juga Bapak minta pada masing-masing bahan ajar yang Bapak bagikan di KPD-nya. Nanti kalian tempel atau kalian tulis boleh. Pos 1 gerakan apa yang kalian tampilkan, pos 2 gerakan apa yang kalian tampilkan, begitu juga selanjutnya. Ya, biar Bapak tahu, biar tidak keliru nanti pos 1 kelompok 4 malah dia tampilkan gerakan yang ada pada pos 4, biar tidak terbalik, ya. Makanya ditulis di yang ada pada berada kotak-kotaknya, ya. Tulis memang. Silakan ditulis memang dulu. Tetap, ya, tetap kita mengacu pada komponen. Pada 5 komponen, jadi pos 1, pos 2, pos 3, pos 4, dan pos 5. Ya, jam. Yoga tidak jadi tadi menampilkan 4 kali. Tidak, Pak. Tidak. Pos 1 apa? Wadah.
Dan minum juga. Wih, kan belajar penjajah buka penjajah. Apa tidak bisa? Dengar. Tekan pas tekan udah. Satu itu untuk latihan kekuatan. Yang kalian tulis kan sudah saya sini di atasnya kalian pakai sampai habis ini. Untuk selanjutnya kalian simpan. Ada kotak-kotak pos-pos. Bos nanti apa? Jadi coba. Tidak, yang kalian coba hanya yang kalian pilih. Kan, maksudnya kan kelompok berapa tadi? Kelompok 2. Kelompok 2, pos 1 yang kalian tampilkan. Kesempatan. Satu orang satu-satu. Semua. Satu orang ini semua dilakukan. Semuanya dicoba. Jadi Rehan harus melewati pos 1, pos 2, pos 3, pos 4, pos 5. Semua harus melewati. Satu orang tidak pos 1. Enggak. Pegang jangan sampai hilang. Sudah semua. Sudah.
Perhatikan, kalau sudah untuk pertemuan selanjutnya kita akan lakukan di lapangan. Tapi sebelum di lapangan kita di kelas dulu seperti biasa, lakukan aktivitas biasa di kelas dulu, baru kita turun di lapangan. Untuk praktek di lapangan nanti modelnya adalah umpamanya kelompok 1. Di kelompok 1 karena kelompok 1 yang tampil, kelompok 2 yang akan menjaga setiap pos. Ya, begitu juga ketika kelompok 2 yang tampil, nanti boleh kelompok 1 yang jaga pos. Untuk kelompok 3, kelompok 4 yang jaga pos, begitu juga sebaliknya. Ya, yang jaga pos. Jadi masing-masing pos itu ada catatan yang di bawah, ada buku. Umpamanya push up dipilih untuk latihan kekuatan dalam 30 menit, berapa kali dia mampu melakukan gerakan push up? Bukan 30 menit ya, 30 detik. Berapa kali dia mampu melakukan gerakan push up? Umpamanya untuk kecepatan lari sprint 20 meter, kita melakukan pengukurannya menggunakan stopwatch. Berapa waktu dia butuhkan dalam mencapai 20 meter? Ya, sudah jelas? Ya. Untuk yang menggunakan kun, nanti kunnya ada di gudang olahraga ya. Nah, sebelum berakhir ada pertanyaan. Saya jelas. Untuk kesimpulannya, latihan kebugaran jasmani ini bagus dilakukan apabila secara rutin, ya, untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Ya. Tapi tidak boleh juga hanya melakukan aktivitas kebugaran saja, tidak tanpa didukung dengan struktur lainnya. Contoh unsur lainnya adalah pola hidup sehat. Ya, jadi harus ditunjang oleh pola hidup sehat. Salah satu pola hidup sehatnya adalah makan makanan yang bergizi. Contoh sederhana juga mandi sebelum pergi ke sekolah. Ada yang tidak mandi? Mandi ya, pasti semua sekolah ya. Jadi itu saja untuk pembelajaran kita pagi hari ini ya. Kita bertemu di hari Senin. Jadi yang belum selesai tugas proyeknya diselesaikan, nanti kita ketemu di hari Senin ya. Silakan untuk mengakhiri kita berdoa. Berdoa selesai. Ya. Berdiri. Ucapkan terima kasih pada Pak Guru. Terima kasih, silakan istirahat. Ya.